Ya, kita hari ini akan membahas satu secara khusus ya, yaitu satu tema yang menjadi tema yang menyimpulkan dari seluruh apa yang kita lewati ya. Jadi kekuatan daripada hukuman Tuhan, pencurahan cawan murka Tuhan, dan 7 malaikat, 7 cawan, serta 7 meterai dan 7 meterai yang terakhir sudah dibuka. Dan kita diperhadapkan kepada puncak dari kemarahan Tuhan adalah puncak dari kasih Tuhan. Apa itu puncak dari kasih Tuhan? Adalah puncaknya Tuhan tidak bisa menerima dosa lagi. Tidak bisa menerima hadirat roh-roh di dalam kegelapan. Dan betul-betul Tuhan pisahkan dari bumi itu akhirnya dijadikan menjadi langit dan bumi yang baru. Jadi tidak ada lagi langit terpisah dari bumi, bumi terpisah dari surga. Sudah menjadi satu kesatuan, dan disitulah kita menjadi tempat di mana pertemuan antara yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Sesudah kita akan menjadi tempat disebut sebagai Bait Allah. Yerusalem yang baru adalah gereja Tuhan. Dan ini satu keistimewaan sekaligus satu peringatan bagi kita. Kalau kita demikian berharga, dan beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang 12 permata yang sangat indah. Dan itulah nilai kekekalan kita. Memiliki nilai yang tidak bisa digantikan dengan seluruh apa yang ada di dunia. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan, buat apa kamu mendapatkan seluruh kenikmatan, kekayaan, dan seluruh daripada kekuatan dunia ini, tetapi kamu kehilangan nyawamu. Nah, saudara, kita mendapatkan bahwa di dalam pertemuan terakhir di PBB, mereka mempunyai satu program namanya SDG, ya, dan ini akan kita bahas. Jadi SDG itu satu yang diberikan kepada kita semuanya, yaitu satu sistemnya. Jadi SDG itu sesuatu kondisi yang harus ditopang, namanya Sustainable Development Goals. Jadi SDG ini. Dan sudah ditandatangan lebih dari 190 negara. Dan semua setuju. Dan Indonesia salah satunya adalah melalui Menteri Luar Negerinya menandatangani pernyataan ini. Karena Retno Marsudi itu yang menjadi Menteri Luar Negeri. Saudara, kalau kita lihat nanti kita teliti 17 poin itu, kalau sempat kita bisa analisa gitu ya, dalam analisa biblika. Saudara, semua data-data itu seolah-olah memperbaiki dan memberikan pengharapan pada manusia yang sangat luar biasa. Tetapi ujungnya adalah, saudara, semua menjadi inklusif dan tidak ada lagi eksklusivitas, kekhususan, dan keunikan serta keutamaan dari agama, sistem ekonomi, dan sistem politik, dan sistem-sistem yang lain. Dan itu akan menjadikan satu sistem yang mencapai seluruh kesatuan sistem-sistem yang ada. Jadi agama akan disatukan, seluruh sistem ekonomi akan disatukan, seluruh politik akan disatukan, seluruh kedaulatan negara akan dijadikan satu, dan seperti zamannya Babel, seperti Persia, seperti Romawi, dan itulah yang akan terjadi di depan mata kita. Saudara, siapakah yang akan memimpin nanti? Dan ini yang paling menyeramkan, yaitu antikristus. Dan saudara, kalau saudara baca di dalam Wahyu, saudara akan terkejut sekali bahwa antikristus itu akan memiliki kuasa dan bisa mendatangkan api dari langit seperti Elia, seperti nabi-nabi, ataupun seperti Musa. Bahkan dia bisa membangkitkan orang mati seperti Tuhan Yesus. Saudara, siapa orang tidak percaya pada dia? Gereja-gereja akan nyembah orang itu semuanya. Dan dunia akan terkagum dengan dia. Saudara, ini adalah satu
sistem yang akan dibangun oleh kekuatan kegelapan, dan itu sudah dituliskan dalam kitab Wahyu pasal 13. Nah, kita baca ya Wahyu 13. Ya, kita mengulang Wahyu 13. Itu bisa keluar. Nah, ini Wahyu 13 tadi ya. Wahyu 13 yang di atas sebelumnya. Ayat 16 sampai 18. Saya bacakan, Saudara ya. Ayat Wahyu 13 ayat yang ke-15, mulai dari 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga. Jadi bukan patung yang mati, tapi patung itu bisa bicara, Saudara. Dan bukan hanya ini satu mistis gitu, bukan, Saudara. Ini akan terwujud dan akan hidup dia dengan kuasa ini. Dan berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Saudara, kalau saudara tidak mengikuti sistem yang akan dibuat oleh satu sistem yang mengikat seluruh sistem yang ada, saudara begitu mau keluar dari sistem ini, saudara akan mendapatkan dampaknya, dan saudara akan tidak mungkin saudara bisa makan, bisa minum, dan bisa hidup bersosial. Karena seluruh kondisi yang ada diikat dengan kekuatan ini. Dan ini sudah mulai terjadi. Negara-negara mulai bikin blok-blok. BRICS, bloknya NATO, bloknya Eropa, blok-blok semuanya. Dan nanti disatukan oleh kekuatan yang luar biasa. Dan tidak ada blok yang ngeblok. Yang ada adalah blok di atas blok. Ya. Nah, saudara dikatakan ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil dan besar, atau kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Saudara, arti tangan dan dahi sudah pernah kita bahas, tapi nanti perlu kita bahas sedikit. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual. Saudara, ini sistem ekonomi. Saudara, kita sedang masuk dunia blockchain atau Coinbase, kripto. Dan saya percaya, dunia pasti akan ke sana. Dan tidak mungkin ditolak. Indonesia tolak, BI tolak, akhirnya nggak bisa. Amerika juga awalnya tolak, akhirnya Donald Trump pun bikin crypto money juga. India dan China juga sudah bikin. Nah, saudara, mereka membuat dan mereka mau memisahkan diri nggak bisa. Itu sistem yang akan terikat semuanya. Jadi yang menciptakan itu katanya sih orang Jepang, tapi ada yang mengatakan bahwa bukan satu orang, tapi satu kumpulan orang yang sangat luar biasa. Jadi nggak perlu bank lagi. Seluruh bank ini BCA, BRI, BNI itu akan lenyap. Saudara. Ya, saudara, kita akan melihat apa yang dilenyapkan oleh sistem ini. Pekerjaan-pekerjaan yang sepele-sepele itu nanti digantikan oleh seluruh kekuatan digital dan kekuatan automation. Saudara, ini di depan kita. Dan ini bukan sesuatu yang main-main. Tapi banyak orang masih tertidur, terpulas, dan masih melihat angan-angan dunia lama. 3 hari yang lalu saya khotbah di persekutuan Yayasan Misi dan diwakili oleh beberapa hamba Tuhan misi seluruh Indonesia. Dan saya memberikan kepada mereka satu peringatan yang keras. Apa peringatan saya? Saudara, jika engkau mengabarkan Injil dengan pola yang lama, engkau tidak mungkin menjangkau dunia yang begitu cepat ini. Jadi saya harapkan semua hamba Tuhan yang baru, penginjil-penginjil, dan juga anak-anak yang sekolah yang mau jadi hamba Tuhan pendeta, saudara, mau tidak mau kamu harus mempelajari AI. Dan kita sudah kalah maju dan kalah langkah dengan siapa? Dengan China, termasuk Rusia. Amerika pun kalah langkah. Kenapa saya kalah langkah? Saudara, anak umur 4-5 tahun sudah dibekali dengan pendidikan AI. Dan dalam waktu 10 tahun, mereka umur 15 tahun, kira-kira SMP, mereka sudah bisa menguasai dunia AI.
Dan saudara, saya katakan ini bukan sesuatu yang aneh. Saudara tahu bagaimana Israel membunuh seluruh pemimpin ahli nuklir, pemimpin panglima-panglima daripada Iran. Sekarang Hizbullah dihancurin semua. Dan baru kemarin pemimpin Hizbullah yang baru digantikan ditembak dengan sistem drone AI. Jadi ini bukan sesuatu yang angan-angan. Ini sudah terjadi peperangan melalui digital dan sistem yang sangat canggih namanya AI. Ini udah perang AI. Dan saudara, kita nggak tahu di atas kepala kita, di seluruh angkasa ini, itu lebih ribuan satelit yang sudah mengelilingi bumi kita, atmosfer kita. Dan film Superman yang baru, saudara kamu mau lihat, Luxor, Luthor, musuhnya dari Superman, itu menggunakan drone yang terbaru, yang tercanggih, yang bentuknya tuh seperti bulat, dan dia memiliki sayap seluruh putaran itu. Jadi dia bisa bisa atas kiri bawah seenak sendiri. Jadi kalau pesawat kan gini, gini kan, terus gini kan, gini ya. Ya ini enggak, drone ini bisa ya. Dan itu film. Dan orang katakan, oh itu film itu. Bukan film, John. Israel sudah menggunakan itu. Israel lebih maju. Sekarang China mempersiapkan generasinya, saudara, kita generasi main game, game online. Iya kan, ya kata-kata gitu ya. Orang China umur dari kecil disiapkan untuk pendidikan yang sangat menyambut masa depan. Kita tidur dengan masa lalu. Dan bagaimana dengan bangsa yang tertidur seperti itu? Pasti jadi budaknya bangsa yang lebih hebat. 2030, saudara, PBB menekankan tentang satu sistem yang terbaru. Sistem keuangan, sistem ekonomi akan diikat semua menjadi satu. Dan seluruh bangsa-bangsa tidak ada satupun yang menolak. Nggak ada, saudara. Dewan Gereja Dunia mendukung. Dan seluruh sistem ormas, organisasi, masyarakat, apapun, tidak ada yang tolak. Jadi akhirnya, jadi ini adalah satu keberhasilan menguasai seluruh manusia seperti Babel yang dilambangkan dengan apa? Mereka membangun dengan dari batu bata yang mereka tempa dan mereka mendirikan, dan mereka ingin bebas dari seluruh ikatan yang bersifat kedaulatan, kebenaran, dan mereka mendirikan kebenaran sendiri, kedaulatan negara sendiri, dan mereka adalah menjadi Allah bagi diri mereka sendiri. Dan itu Menara Babel. Dan ini sangat mengerikan. Dan ayat yang ke-18. Saya bacakan 17 ya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Binatang itu namanya bilangan 666. Setelah kita tahu bahwa 66 itu seharusnya itu adalah angka manusia yang sempurna yang menunjuk kepada Mesias. Tetapi diambil oleh kegelapan, diambil oleh dunia, dan kemudian mewujudkan itu dalam satu manusia yang akan menjadi pseudo Mesias, Mesias palsu. Dan saudara, ini kita mungkin nggak akan lihat ini. Ya, yang penting di sini ialah hikmat. Nah, Wahyu mengatakan bahwa jika kamu berhikmat, kamu tahu, kamu akan jelas melihat seluruh bentuk apapun yang dari multidimensi, multidisipliner juga. Dan dari seluruh sudut perspektif apapun, kalau kamu mengerti firman dan tahu hikmat tentang firman Allah dalam kitab Wahyu ini, engkau akan tahu bagaimana ujung-ujungnya seluruh sistem dunia ini kemana. Saudara, semua adalah
menghancurkan manusia. Dan tidak ada satu sistem yang melindungi manusia kecuali Tuhan. Mereka memberikan kita utopia. Waktu ditemukan pertama kali mesin uap pada awal abad 19, seluruh Eropa tergila-gila semuanya dan semua bekerja untuk industri. Dan terjadilah Perang Dunia Pertama. Kenapa terjadi Perang Dunia Pertama? Karena terjadi rebutan ekonomi, rebutan pangsa pasar, dan terjadilah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua tidak beda, dan Perang Dunia Ketiga sama intinya. Rebutan sandang pangan dan kekuatan kehidupan yang menopang manusia. Saudara, Elon Musk mengatakan Singapura itu akan lenyap. Dan saudara pikir, itu orang ngelantur. Elon Musk itu orang ngelantur. Saudara, kita akan melihat Singapura dalam waktu yang tidak lama akan runtuh. Kenapa runtuh? Karena dia tidak memiliki apa-apa. Tanahnya kecil, tidak ada sumber makanan, dan tidak ada semuanya. Dia hanya mengandalkan kekuatan pendidikan, kepintaran. Apakah bisa terjadi seperti itu? Dia bergantung pada negara-negara yang punya sumber daya alam. Dan nanti kecaplok Singapura. Apakah Indonesia termasuk? Ya kemungkinan besar. Semua dicaplok semua. Tetapi lebih cepat karena diprediksi. Dan ini orang-orang yang berbicara bukan orang sembarangan. Bukan seperti kita. Mereka sudah tahu memprediksi ke depan dan bagaimana. Sudah ada beberapa buku yang mau keluar tentang prediksi tentang bagaimana AI meruntuhkan peradaban, seluruh sistem peradaban manusia. Selain bank, saudara, termasuk di dalamnya adalah sistem kerohanian. Sekolah-sekolah teologi akan runtuh semuanya. Kenapa? Karena dengan AI, engkau bisa mempresentasikan khotbah lebih hebat dari saya. Lebih banyak dan lebih lengkap. Akhirnya orang nggak puas. Pendeta ini kurang gini-gini. Oke, mereka pakai sistem. Saya mau khotbah ini. Kamu khotbah apa? Akhirnya khotbah itu nanti, saudara itu diberikan pilihan-pilihan. Dan yang memberikan pilihan itu AI. Jemaat mau kemana? Ayo semuanya. Oh ini semua disaring dan kemudian saya akan memberikan khotbah ini. Bagaimana mengikuti? Oh ya oke. Karena orang sudah tidak mampu mengikutinya, akhirnya saudara seperti di Jerman dan beberapa negara, mereka memakai robot AI untuk khotbah, menggantikan pendeta, dan jauh lebih bagus, lebih tepat dan lebih kena ke hati kita. Saya ngomong ini mungkin 20 tahun lagi baru terjadi, kita nggak tahu. Dan di Indonesia belum ada robot AI berkhotbah. Kapan akan ada? Ya kita tunggu aja. Saya mau khotbah, nggak mau lama-lama, 20 menit. Bisa, saudara. Dia kasih khotbah 20 menit. Dipersingkat 5 menit, bisa 5 menit. Bisa 3 jam, bisa 3 jam. Saudara bayangkan, saudara. Jika dunia ini diubahkan dan begitu mengerikannya, ini beberapa buku yang mau keluar itu, ada satu buku Gary Kalman, saya baru baca-baca. Nah, saudara, merinding sekali baca itu. Saudara. Dan semua disapu bersih oleh AI. Siapa di belakang seluruh sistem ini? Teknologi manusia yang mengikat seluruh manusia dan berbahasa satu, beragama satu, seluruh sistem ekonominya satu, jual beli satu, keuangan satu, dan seluruh hidup satu, dan semua diatur dalam satu kesatuan. Itu menara Babel. Kita ini nggak menyediakan dan tidak menciptakan sistem yang baru, enggak, itu sudah ada dari sejak awal manusia sudah ada, dan itu nafasnya adalah nafas menggantikan Allah. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ingin seperti Allah, itu keinginan seluruh manusia. Ya. Oke, kita lihat
ayat 18. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Kita lihat Wahyu pasal yang ke-19. Sebentar, saya akan bacakan 17 dulu. Nah, saya bacakan 17 ayat yang kelima. Dan pada dahinya tertulis satu nama, satu rahasia. Apa nama di dahi adalah Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Tanda di tangan, tanda di dahi, dan tanda-tanda di tempat-tempat yang lain. Dan semua bermakna semua. Semua punya arti, dan itu adalah dimensi kemanusiaan. Tanda di dahi, pemikiran-pemikiran ekonomi, isme-isme yang baru, psikologi baru, penemuan-penemuan tentang buku-buku yang, saudara kalau saudara nggak senang baca buku, susah ini. Saya kalau setiap kali ke toko buku, saya melihat tren zaman ini kemana, dengan buku-buku yang bestseller, New York Times bestseller. Saudara, itu saudara harus baca. Kenapa? Itu arah dunia. Kompas dunia menuju kemana? Dan saya percaya, menuju kebinasaan. Ya, ngapain dibaca, Pak? Supaya tahu kamu. Nggak dibodohi terus. Dan saudara harus baca itu. Kalau sudah males, ya paling nggak lihat di Google lah. Ringkasan-ringkasan gratis semua. Ya kan kalau nggak bisa beli bukunya, nggak apa-apa kok. Buku saya banyak, belum banyak yang saya baca, nggak sepenuhnya baca. Tentang UFO novel, Homo sapien, tahu? Itu menghilangkan Tuhan di dalam kemanusiaan. Dan banyak orang, oh ini bagus Pak, ini New York Times bestseller, udah 2 kali ditulis. Soalnya itu semua buku itu melawan Tuhan semua. Saya sampai hari ini nggak ada yang bahas buku referensi literasi dalam pandangan iman Kristen. Sampai hari ini belum ada. Kalau sudah hati tertarik dan pinter sekali, silakan taruh di YouTube. Saudara akan dicari orang dan itu menerangi dunia, menerangi jam. Nah, oke, ini tentang Babel besar. Kita lihat pasal 19. Perhatikan ya, ayat 1. Kemudian daripada itu aku mendengar suatu seperti suara nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil dikatakan. Segala penghakimannya karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu. Surah Leviathan itu adalah iblis, pelacur besar itu adalah guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang membawa kita melacur, menikmati yang tidak boleh dinikmati. Itu namanya pelacuran. Yang boleh di dalam pernikahan yang kudus, yang sakral, dan kamu lakukan dengan orang lain tanpa kesakralan. Saudara, itu namanya pelacur. Babel. Saudara, kenikmatan yang Tuhan berikan pada kita ada batasnya. Dan Tuhan katakan, jangan melewati batas. Kamu lewati batas, engkau sedang memberikan hidupmu dicengkeram oleh kekuatan pelacur besar itu. Dan engkau dimeteraikan di dahimu, di tanganmu, di kakimu, dan di dadamu. 12 batu permata di dada imam. Semua sebagai tanda. Dan saudara perhatikan di sini. Ya, dikatakan pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Saudara, kita lihat, ini nggak tahu fotonya ada, coba kita lihat. Nah, ini binatang-binatang itu ya. Saudara, ini nggak ada yang seperti my doggy gitu kan, yang lucu-lucu nggak ada. Saudara. Ini serem semua. Ya, nggak ada anjing yang namanya chihuahua, nggak ada. Nggak ada aja gambaran. Ini gambaran binatang yang paling sadis. Karena mewakili kegelapan, mewakili kejahatan. Dan bukan binatang yang seperti Winnie the Pooh gitu, enggak. Ya kan? Ini binatang-binatang yang sangat-sangat, ya kalau kita lihat mungkin pada zamannya Rasul Yohanes, binatang-binatang itu jauh lebih serem daripada zaman kita. Apalagi sebelumnya. Ya kan? Yang sudah punah-punah itu kan banyak. Nah, saudara, di sini kita melihat yang pertama. Yang kedua, gambar yang kedua. Ini dimensi baru, saya lihat ini bagus sekali. Yang lama
gak kelihatan. Yang lama cuma batu-batu kan. Terus ini ada Menara Babel yang dibentuk dengan 3 dimensi. Ya, kita lihat ya. Nah, saudara perhatikan. Ini urutannya. Jadi urutan ini kemudian kita masuk ke gambar yang ketiga, di mana kita melihat Yerusalem, kota yang terindah. Ya, kita lihat ini. Nah, saudara ini dan kemudian yang terakhir kita lihat. Ini Yerusalem ya. Tadi sama itu ini kotanya 4 perseginya. Kita lihat yang terakhir. Masuk ada nggak? Gambar yang terakhir ada. Turun ke bawah. Udah. Nah, oke. Saudara, ada satu gambar yang saya berikan itu gambar di PBB waktu disahkannya SDG. Dan di situ gambarnya tuh Retno Marsudi lagi berada di situ. Ya, nggak ada di situ. Nah, saudara, kita lihat sekarang ya. Perhatikan baik-baik. Saudara, perkataan yang sangat sulit kita mengerti bagi kita, ini sesuatu yang sangat najis gitu, sesuatu yang ini ya saya nggak mau lagi. Istilah pelacur. Saudara, kenapa Tuhan marah dengan Salomo? Kenapa Tuhan marah dengan Salomo? Dan kenapa kerajaan Israel yang dibangun selama ribuan tahun oleh Tuhan itu, dan dibangun dengan hati Tuhan dan kasih setia Tuhan, itu dikoyakkan dan dihancurkan oleh Salomo? Saya perlu bikin satu khotbah lagi tentang ini. Saya sudah persiapkan. Saudara, istilah percabulan pelacur itu yang menyebabkan Salomo hampir dibinasakan Tuhan. Saudara, Salomo melakukan satu dosa yang kita anggap dosa ini nggak ada artinya. Apa itu, saudara? Tidak tulus. Sudah dengar ini, saya. Tidak tulus dalam bahasa aslinya adalah tidak sepenuh hati. Salomo mengikuti Allah dan dia cenderung mengikuti 700 ritual dari seluruh istrinya yang merupakan perwakilan dari kerajaan-kerajaan kecil semua yang dikuasai oleh dia, dan 700 seluruh perempuan ini dipersembahkan pada Salomo. 700 istri dan 300 gundik yang dari kerajaan-kerajaan tanda petik yang tidak satu kesatuan dengan Salomo, dan ada 300 yang lain yang dijadikan selir, dan ini semua adalah percabulan pelacuran. Dari mana itu adanya? Tidak sepenuh hati. Tidak tulus. Sering ini dosa ini kecil sekali, kecil sekali. Sangat kecil. Seorang anak kepada bapaknya. Saudara, kalau kita hitung, ibu atau bapak, papa atau mama, itu kalau mengasihi anaknya, itu tulus. Dia rela berkorban, dia rela gak makan, dia rela menderita untuk memberikan anak yang terbaik untuk masa depannya. Dan waktu anaknya caci maki orang tuanya, ketulusan itu tidak akan hilang. Dia tetap mencintai anaknya. Kasih seorang ibu itu dengan tulus itu, walaupun dimusuhi, dicaci maki oleh anaknya, disalah mengerti anaknya, dia tetap punya kekuatan di dalam. Yang Tuhan tanam itu di dalam hati sebagai seorang ibu, orang tua. Tapi saya tanya, siapa anak memiliki hati setulus hati mamanya? Saudara, ini adalah hukum alam. Dan seorang anak nggak bisa marah. Oh, Pak, saya ini tulus ngasih mama saya. Omong kosong.
Nggak ada anak tulus mengasihi orang tua. Tapi waktu dia menjadi mama, nah baru dia tahu. Nah, kamu tahu bagaimana kamu menjadi mama. Dan waktu kamu menjadi mama, baru kamu tahu bagaimana kamu mengasihi anakmu dengan tulus. Baru kamu ingat mamamu, oh ya mama saya begini ya. Setelah mengalami jadi mama, baru kamu tahu apa itu ketulusan waktu punya anak. Anak dilindungi, harus diberi makan, dan saya harus sediakan, saya harus bahkan anak ini, saya pun nggak makan anak saya penting hidup kan gitu. Saudara, waktu Salomo mendapatkan hikmat dari Allah, mendapatkan doa, dan dia tidak minta emas, perak, kekayaan, kehormatan, dan lain-lain, dia nggak minta, saudara, nggak minta, saudara. Dan Tuhan senang dengan doa Salomo. Waduh, doamu itu luar biasa, Salomo. Dan Tuhan memberikan apa? Seluruh kekayaan kehormatan yang luar biasa, banjir, saudara. Seluruh bangsa itu tunduk dengan hikmat Salomo. Dan Tuhan menggerakkan semua bangsa itu tunduk takluk pada Salomo. Tapi iblis memakai seluruh sistem ini untuk menjatuhkan Salomo, saudara. Dan jatuh, saudara. Dan itulah sistem antikristus yang akan meruntuhkan kita. Dan dia berulang-ulang memakai ini mulai dari Babel, Sodom, Gomora. Terus dia pakai sampai kemudian Salomo pun mendirikan Babel di dalam bait Allah. Aku jijik Salomo melihat engkau. Engkau tidak sepenuh hati. Engkau mempermainkan aku. Apakah aku kurang menjamin engkau? Kurang kekayaan, kurang kehormatan, kurang makanan, kurang semuanya. Seluruh dunia memuji engkau, seluruh dunia memuliakan engkau. Mereka kagum dan hebatmu. Aku berikan semuanya. Dan engkau tidak sepenuh hati seperti aku sepenuh hati mencintai engkau. Dan itu dosa penyembahan berhala yang menyebabkan Salomo hancur. Kerajaan Israel dikoyakkan oleh Tuhan, dibuang oleh Tuhan. Saudara, jadi apa yang akan didirikan? Dunia yang bagaimana akan didirikan? Saudara, fondasi yang paling dasar dari sistem dunia yang akan bersatu, akan menarik kita adalah, saudara, saudara akan dijadikan tidak sepenuh hati, sepenuh jiwa, segenap kekuatanmu, engkau akan jatuh. Kita dialihkan. Saudara, kita ini manusia yang gampang dialihkan. Artinya cinta sejati itu apa? Tahu, saudara? Cinta sejati bukan sejati. Kan se itu satu. Satu jati. Sejati. Dua jati, tiga jati. Enggak. Cinta sejati itu artinya apa? Tidak pernah melihat yang lain. Tidak pernah mengingini yang lain. Puas dengan apa yang engkau miliki sekarang. Dalam segala perkara apapun, engkau memiliki cinta sejati adalah cinta yang tidak beralih. Itu artinya cinta sejati. Jadi Tuhan memiliki cinta sejati. Orang Israel cintanya berjati-jati. Bergoyang-goyang dia. Oh ada ini goyang. Waduh gimana ini makanan nggak ada. Waduh dagingnya kurang ini. Tidak segenap hati dari perjalanan bangsa Israel, berjalan daripada Daud, berjalan daripada Salomo. Beda dosa Daud dengan Salomo, beda sekali. Daud tidak pernah, tidak sepenuh hati. Dan Daud tidak pernah dikatakan engkau berdosa, tidak sepenuh hati. Daud selalu mencari Tuhan. Di dalam dosanya pun Daud mencari Tuhan. Dia menangis di rumah Tuhan. Dia berdoa di rumah Tuhan. Salomo, enggak. Saudara, jadi inilah yang akan dibangun. Apa? Saudara, menjadikan orang-orang percaya gereja Tuhan tidak akan segenap hati, tidak sejati
dan gampang beralih kepada yang lain. Saya berpuluh-puluh kali ketemu orang tentang bagaimanakah ibadah itu seharusnya. Dan ada yang kelewatan, ada yang kebablasan, ada yang keteledoran, ada yang terlalu membuka. Dan saya beritahukan, kamu ingin tahu apa prinsip daripada ibadah dalam arti secara khusus adalah orang-orang yang murni hatinya, Puritan. Dan saya beritahu, orang-orang yang benar-benar tahu Tuhan tidak pernah terikat dengan segala bentuk ritual apapun. Itu orang di dalam Tuhan. Itu prinsip yang paling mendasar. Saudara datang ke gereja, mau pakai jas, mau pakai baju, saudara, itu bukan yang utama. Yang utama adalah hatimu. Kalau hatimu sungguh-sungguh menghadap Tuhan, menghormati Tuhan, kamu nggak akan sembarang menghadap Tuhan. Menghadap presiden aja kamu ada aturan-aturannya, apalagi menghadap Tuhan. Itu secara otomatis nggak perlu diatur. Kamu tahu diri, tahu sendiri. Kalau nggak segenap hati, ya kamu sembarangan pasti. Tidak sepenuhnya, tidak seutuhnya. Jadi Tuhan itu menantikan Salomo supaya dia itu seutuhnya. Dan apa yang dilakukan Salomo? Dengan dia mendatangkan orang-orang dan istri yang 700 itu. Dan membuka Yerusalem, saudara, dari ujung utara, selatan, timur, barat. Saudara tahu, Yerusalem yang paling timur lah, itu isinya adalah semua penyembahan berhala, 700 penyembahan berhala. Dan kenapa waktu Yerusalem baru, sudah kita diperingatkan tentang pintu yang timur. Dan waktu 12 suku Israel, pintu yang timur. Waktu segala sesuatu di Alkitab, semua timur semua. Kenapa? Disitulah jatuhnya manusia. Waktu manusia diusir, keluar. Ke arah mana manusia itu? Ke timur. Jadi timur itu lambang apa? Pemberontakan kepada Allah. Dan anehnya secara arkeologis tempat dan kondisi yang ada, betul-betul timur. Dan di situ dikumpulkan dewa Molok, dewa Dakun, dewa semua sudah. Dan bayangkan ini Yerusalem, dan di luar Yerusalem itu semua penyembahan berhala dan ribuan penyembahan berhala dan ritualnya di depan Salomo. Dan bukan hanya itu, saudara. Dan yang paling mengerikan, saudara, pelacur dan percabulan dilakukan Salomo di depan bangsa Israel. Apa artinya? Dia melakukan ritual penyembahan kepada Tuhan, kawin dengan penyembahan pada mereka. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk hubungan seks manusia. Itu namanya openly dan commonly ibadah. Saudara, kalau saudara pernah ke Bali, dari daerah Thailand, penyembahan itu selalu ada pelacurnya. Ngerti maksudnya? Setiap kuil punya pelacur. Termasuk dalam konsep semuanya dewa-dewa itu, mereka punya tanda petik tempat pemuasan nafsu. Ada sih. Dan tidak ada dewa yang istrinya satu. Betul. Dewa-dewa itu istrinya banyak. Dan agama-agama yang poligami, setelah itu semua bukan dari Tuhan. Itu dari kegelapan semua. Tuhan Yesus mengatakan, aku tahu karena hatimu yang keras. Tapi menurut ketetapan Allah, menurut kedaulatan Allah, yang namanya manusia itu bersatu, yang disatukan ya satu, nggak bisa diubah apapun. Dan Salomo itu merusak semuanya sistem itu. Saudara, dari mana ini? Cikal bahkan dari mana? Alkitab memberitahukan pada kita dari hati yang terdalam. Salomo sudah tidak lagi sejati kepada Tuhan. Dia kemudian mulai berkompromi, membuka hati, membuka dirinya kepada penikmatan
Dan karena dia mencintai, menyenangi 700 istri dan bundiknya lebih daripada Tuhan, Tuhan mengatakan, aku koyakkan kerajaanmu, aku hancurkan semua. Seluruh keagunganmu, kekayaanmu, bubar semuanya. Dan Tuhan bubar. Dan termasuk nanti apa yang didirikan oleh manusia. SDG ini. Nah, saudara, kita melihat, kan kita sudah belajar tentang tanda ini. Di balik seluruh permukaan, saudara-saudara akan dikasih jaminan-jaminan yang indah. Tetapi kekristenan pun akhirnya luntur, terbawa arus, dan hilang dari penebusan. Dan nama Kristus sudah tidak diingat lagi. Apalagi saudara, bertobatlah kamu. Wah, udah nggak ada pertobatan. Pengakuan dosa, nggak perlu lagi. Saudara, kita lihat sekarang. Di dalam Wahyu, pasal 13. Itu slide yang ke-7. 7 atau 6. Setelah ini. 2 kali. Nah ini. Ada 2 binatang, disebut binatang laut, dan binatang yang berasal dari darat bumi. Semua ini. Saudara, dari laut adalah, itu berkaitan dengan seluruh pemikiran yang bersifat menyatukan semua ide-ide semua di dunia ide. Dan itu diikat oleh siapa? Laut adalah tempat di mana iblis bersarang dan kekuatan ada di sana. Dan dia mengontrol segala sesuatu. Ya, minggu lalu saya beritahukan, waktu Tuhan Yesus berada di kapal itu, dan kemudian kapal itu diterjang oleh gelombang badai yang besar, dan seluruh murid-muridnya berusaha untuk apa? Untuk menyelamatkan kapalnya, menyelamatkan hidupnya. Dan mereka nggak bisa lakukan itu. Kenapa? Karena yang mereka lawan bukan soal badai ombak laut, bukan, saudara. Yang mereka lawan adalah kekuatan yang ada di dalam laut. Yang menggerakkan air itu dan menggoncangkan mereka, dan membuat mereka ketakutan, dan kemudian mereka menegur Tuhan Yesus. Kenapa kamu tidur? Kami semua mau mati. Di mana itu? Di laut. Saudara, di laut itulah kuasa kegelapan yang banyak. Saudara, saya tidak mau cerita, mungkin di yang channel YouTube yang nanti saya baru cerita. Ada 72 roh jahat yang mempengaruhi Salomo. Dan tidak ada dalam Alkitab, ditulis dalam kitab Apokripa. Dan Salomo diberi segel yang bisa menguasai 70 setan yang paling menguasai dunia ini. Malaikat-malaikat jatuh dalam dosa. Dan Salomo diberi kuasa Tuhan, yaitu hikmat yang melalui segel itu. Dan dia bisa menaklukkan dan memerintahkan 72 setan. Ini tidak ada di Alkitab. Ini kitab yang tidak dikanonkan. Dan itu dipercaya oleh orang-orang Israel. Jadi Salomo itu seolah-olah dia bisa mengendalikan seluruh roh jahat ini. Dan yang paling bahaya, saudara, bukan Salomo tidak bisa mengendalikan mereka. Waktu Salomo mengendalikan roh-roh jahat ini, nah roh-roh jahat ini dikendalikan untuk apa? Menaklukkan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Untuk apa? Untuk kepentingan dia. Ini jatuhnya Salomo yang ditulis oleh Lord of the Rings. Sudah tahu? Cincinnya Frodo. Setiap orang memakai cincin itu, dia akan menjadi orang yang menguasai segala manusia, segala kerajaan. Dia langsung kena itu. Nah, itu persis dengan segelnya Salomo. Jadi saya percaya Lord of the Rings itu banyak mengutip kitab Apokripa. Karena Apokripa udah ribuan tahun. Nah, saudara, waktu Salomo memiliki segel, dia menguasai, dan Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan, dan ini cerita yang tidak tertulis dalam Alkitab, tapi saya akan singgung sedikit. Saudara, jadi dia memiliki hikmat,
Dia memiliki kekuatan, kekuasaan seluruh bumi dan seluruh kerajaan. Dan saudara bayangkan, kerajaan-kerajaan kegelapan pun tunduk pada Salomo. Saudara, di situ dikatakan karena ada kekuatan yang menyegel mereka. Nah, masalah paling besar adalah seluruh kekuatan yang diberikan dan dianugerahkan pada Salomo. Salomo salah gunakan untuk apa? Untuk menjamin seluruh kedudukan kehormatannya. Dia jatuh. Kemarin saya bicara dengan seorang tokoh Indonesia, tokoh misi dan pendiri STTMTS, namanya Pak Ki Tambunan. Dan waktu kita bercerita, saudara, saya tanya, apakah pada ujung akhirnya kita melihat keberhasilan kita menjadi kebanggaan kita, atau kita melihat kegagalan kita menjadi memalukan kita? Saudara, semua kalimat dan dengan jujur dia mengatakan kesuksesan itu, Pak, jauh yang lebih kita ingini daripada kegagalan. Tetapi selama saya mendekati dan panggilan Tuhan semakin dekat dengan nyawa saya, hidup saya, dan saya ceritakan tentang kejatuhan Salomo. Dan dia mengatakan, pada saatnya setiap orang-orang yang mencapai kesuksesan itu, kalau Tuhan katakan, kembalikan padaku, waktu kita nggak mau kembalikan pada Tuhan, dan Tuhan katakan, aku hancurkan semua. Hancur semua. Dan itu terjadi dengan siapa? Para penginjil, David Livingstone, William Carey, dan banyak sekali tokoh-tokoh yang betul-betul dalam kehidupannya bukan tokoh teologi seperti kita lihat di YouTube, bukan. Ini orang-orang yang betul-betul hidupnya untuk Tuhan, dan dia mati berpuluh-puluh tahun, dia berada di misi, dia berjuang mati-matian. Nah, dari situ kita tahu kemurnian hati dan bagaimana Tuhan memperlihatkan pada kita. Saudara, waktu William Carey melihat seluruh karya hampir 30 tahun menerjemahkan Alkitab dalam bahasa-bahasa yang orang-orang yang apa itu, bahasa-bahasa India yang kecil-kecil dan semuanya, termasuk David Livingstone, ya. Ada kejadian, termasuk Rob apa yang di China itu. Siapa ini tokoh yang di China? Yang misi yang paling hebat sekarang cucunya dia. Hah? Hudson Taylor. Nah, itu yang ketiga, keturunan ketiga, ini punya cucu lagi gitu ya. Nah, itu meneruskan semuanya. Dan waktu sharing-sharing seperti itu, saudara diingatkan pada seluruh keberhasilan gereja. Dan dikatakan apa? Ada saatnya waktu kamu berada di puncak yang luar biasa dan Tuhan mengatakan, kembalikan pada saya. Dan tidak mau diambil. Musa dikatakan bahwa kemuliaan Allah sudah nggak ada. Dia nggak mau. Dia tutup mukanya. Supaya orang anggap dia mulia terus. Wajahnya percaya terus. Enggak, saudara. Itu kejatuhan pemimpin sama, saudara. Dia menikmati dengan kekayaan, dengan kehormatan, dengan seluruh daripada penyembahan orang pujian orang. Dia menikmati sekali, saudara. Dan Tuhan katakan, ingat, itu bagi saya bukan bagi kamu. Turun kamu. Nggak mau saya. Kursi Musa jadi rebutan, saudara. Jadi imam besar kalau duduk di kursi Musa itu merasa jadi Musa. Wah, Musamu. Dia merasa punya seperti Musa. Wah, punya kemuliaan. Itu hanya kursi, saudara. Ular tembaga itu disimpan bangsa Israel, disembah-sembah terus sampai zaman Raja Hizkia. Dihancurkan tembaga itu, saudara, ular itu. Kemarin kita bahas tentang mayat Musa. Kenapa mayat Musa mau diambil oleh iblis Lucifer?
dan mau diambil, saudara. Itu bukan perkara tubuh jenazah, bukan, saudara. Itu perkara otoritas kedaulatan dan pengaruh penyembahan manusia. Kalau Lucifer ambil tubuh daripada Musa itu dan kemudian diagungkan, seluruh bangsa Israel jatuh dalam penyembahan, Tuhan dibuang. Waktu saya berada khotbah di gereja Lutheran, dan saya beritakan tahu, ini kalau gereja ini Luther ada, malu Luther, dia pasti nggak akan mau masuk gereja. Apalagi Calvin. Kan di Irian Jaya itu banyak gereja Calvin juga. Luther juga ada. Dari Papua sampai. Namamu ditaruh ini, oh gereja Agustinus, gereja Calvinus, gereja Lutheran gitu. Saudara, saudara tahu saudara. Itu yang sekarang jadi mayat, itu malu dia. Yang nyuruh kamu itu siapa, nama saya ditaruh di gereja itu. Nanti pendeta-pendeta yang hebat-hebat yang mati nanti yang hebat itu kan, yang punya tanda luar biasa, nanti jadi nama gereja itu, saudara. Nah, Salomo punya kejatuhan yang sama, mulai daripada Adam dan Hawa, dan nenek moyang Adam dan Hawa dalam kejatuhan dosa. Itu siapa asal usulnya? Ya iblis sendiri, saudara. Iblis sendiri ingin menyamai Allah, sama, saudara. Jadi sistem yang ada ini global politik semuanya, dan sistem keagamaan, saudara, itu akan dijadikan satu. Keluar dari sistem yang mereka bikin, kesatuan umat manusia dalam seluruh sistem yang ada, ekonomi, keuangan, semuanya. Kamu keluar, tidak ada materainya, tidak ada di dai, tidak ada di tanganmu, engkau akan menjadi umat dalam kematian. Tidak ada tanda 666, sistem yang ada, bilangan yang ada. Maka saudara, seluruh jalan hidupmu di dalam kesengsaraan. Mengapa Tuhan membatasi kuasa kegelapan ini? Dan anak manusia kemudian dalam waktu 7 tahun, 3,5 tahun. Artinya begitu sempit. Diberi kesempatan yang sempit. Dan saudara, itu semuanya dalam sekejap. Dunia dikuasai oleh mereka dalam sekejap. Dan orang-orang percaya sudah mendapatkan hidup bersama dengan Tuhan. Jadi kita tidak akan masuk dalam dunia kekuasaan antikristus. Yang di bawah antikristus, semuanya dikendalikan oleh dia. Dan semua orang percaya sudah tidak ada dan tidak dipimpin antikristus. Kenapa, saudara? Bayangkan, saudara. Kalau sekarang saya masih hidup, terus antikristus hidup. Dia tanya, kamu percaya Tuhan Yesus? Percaya. Apa yang kamu percaya? Oh, dia hebat, dia melakukan mujizat. Apa mujizatnya? Orang buta melihat. Sini. Antikristus mengatakan, ini orang buta. Ini buta ya? Buktinya buta semua. Melihatlah, terus melihat dia. Mau percaya saya enggak? Atau masih percaya Tuhan Yesus? Ini orang mati. Lihat ini orang mati. Baru mati, ini keluarga masih nangis-nangis. Percaya enggak kalau aku bangkitkan? Kamu masih percaya Tuhan Yesus? Runtuh semua. Dan itu antikristus bisa lakukan. Siapa manusia yang bisa keluar dari kekuatan? Enggak. Salomo jatuh, Daud jatuh, Adam jatuh, seluruh jatuh, Musa pun jatuh. Satu persatu manusia jatuh, enggak ada yang berhasil kecuali satu anak manusia. Dan dia adalah anak manusia yang berkenan dikasih oleh Bapaknya. Hanya Tuhan Yesus. Dicobai dari mulai dia belum lahir sampai dia mati, dia bangkit. Saudara, sepanjang hidupnya dicobai, bukan hanya 3,5 tahun. Saudara. Waktu dia kecil masih belum lahir di kandungan ibu, itu Herodes udah ngincer dia, mau bunuh dia. Siapakah di belakang Herodes? Saudara tahu? Kuasa pelacur besar itu. Saudara, ini bukan drama-drama biasa. Kita bukan melihat bagaimana jalurnya Tuhan Yesus secara fisik ke peperangan. Bukan, saudara. Ini ada kekuatan besar. Siapa yang mengeraskan hati Fir'aun? Saudara, dikatakan, aku akan mengeraskan hatinya. Betul? Siapa yang mengeraskan hati Fir'aun? Tuhan sendiri. Kenapa Fir'aun kok nggak mau bertobat? Itu buktinya ada 10 tulah semua. Ya harusnya kapok dong dia. Kapok gitu kan. Enggak.
Kenapa Firaun akhirnya kembali? Karena Firaun ingin kembali punya kejayaan, kekuasaan, dan ingin menjadi penguasa kembali. Mengapa dia ingin menjadi kuasa kembali? Karena bangsa Israel bisa dibunuh oleh dia. Karena dia punya kekuatan luar biasa. Apa yang bisanya Israel? Budak-budak seperti itu. Firaun tidak bisa melihat apa yang ada di belakang bangsa Israel. Kekuatan Yahweh itu. Dia cuma melihat, ini bisa tak bunuh. Nah, saudara, itulah kelemahan daripada roh-roh kejahatan. Dan seperti engkau dijanjikan, bagaimana Israel dijamin oleh Tuhan, dengan seluruh kekuatan sistem yang ada, yang akan menggempur kita. Tuhan katakan, pada waktunya anak manusia akan datang dan menghancurkan seluruh roh kegelapan, pelacur besar, dan antikristus dalam sekejap. Saudara, ini sesuatu yang bukan angan-angan. Nah, kita lihat sekarang ya. Kita lihat selanjutnya. Kita agak singkat. Saudara perhatikan sistem dunia dan sistem kerajaan surgawi, Kristus. Yang pertama adalah seluruh sistem itu akan menjadikan manusia berdaulat atas dirinya sendiri. Jadi, sustainable development goals itu semuanya adalah bukan untuk kemuliaan Allah, enggak. Ini adalah untuk melindungi seluruh kemanusiaan manusia. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak sadar bahwa waktu mereka menerapkan bagaimana manusia diagungkan, dan manusia yang diagungkan itu akan memperbudak semua manusia. Dan itu sejarah. Dan ini adalah ada titik peledakan kehancuran manusia. Kalau manusia dijadikan Allah, maka manusia yang menjadi Allah ini yang akan menghancurkan seluruh manusia. Itu yang pertama. Bukan God center, tapi man center. Yang kedua adalah terjadinya satu keterbukaan, satu kompromi, dan toleransi kebenaran. Saudara tahu kenapa anak kita itu rusak dan menjadi bejat luar biasa? Dari mana asal usulnya? Toleransi orang tua. Nggak apa-apa lah. Ya dia kan sudah ngerti. Ya biarinlah. Nah, saudara tahu akibat daripada Lot berkompromi dengan penduduk Sodom dan Gomora? Saudara mungkin nggak pikir panjang. Lot kehilangan istri. Dan apa yang menarik istri Lot dan dia melihat kepada Sodom Gomora? Kemuliaan, kehormatan, kenikmatan Sodom Gomora. Dia tidak bisa keluar dari kepingin kembali ke Sodom Gomora. Begitu enak di sana. Ya, ngapain di padang gurun? Kami ingin kembali ke Mesir. Sama. Jadi Kristen menderita terus, susah terus. Lebih baik gak jadi Kristen. Terus apa bedanya kita dengan mulutnya orang Israel? Hidupnya istri Lot. Sama. Tanpa adanya anugerah Tuhan, kita jatuh seperti itu. Toleransi, kompromi. Ya. Saudara, waktu engkau memberikan peluang sedikit, buka pintu sedikit, bendungan itu hancur. Bukan karena ada bom, bukan, saudara. Saudara tahu China, apa itu, kota Guangzhou apa itu, banjir dan yang mati ribuan orang. Kenapa, saudara? Karena bendungan yang ditutup itu akhirnya jebol. Nah, dari mana jebol? Di bom Amerika. Enggak. Kenapa, saudara? Karena kelengahan manusia, ketidaktelitian. Ada sesuatu yang kecil dibiarkan, saudara, dan numpuk dan tidak bisa menyalurkan itu, saluran yang cuma kecil, nggak sampai berapa 60 cm. Harusnya airnya itu bisa keluar dari sana. Tapi karena nggak diperiksa dan itu buntu, dan dari yang kecil itu dia menahan air yang besar itu, akhirnya nggak kuat, jebol, dan seluruh penduduk dihapus semua oleh banjir. Rumah semua tinggal kelihatan atapnya semua. Apartemen lihat dia kayak di laut semua. Itu ada di YouTube. Kenapa?
Karena membiarkan hal yang kecil, dosa yang kecil, yang sepele, biarin nggak apa-apa. Saudara, engkau sedang membiarkan masa depan keluargamu hancur lebur di sana. Kenapa Yusuf itu yang menyelamatkan keluarga daripada papanya Yakub itu adalah Yusuf? Saudara, kenapa? Karena dia mengatakan kalimat-kalimat mencegah dosa-dosa itu dilakukan oleh koko-kokonya, kakak-kakaknya. Dosa apapun dia, oh ini nggak benar. Ini koko saya nggak benar. Ini Ruben nggak benar Pak. Ruben begini. Itu Ruben Simeon benci sekali. Ih, anak ini cerewet ini. Kurang ajar ini. Ngomong gini nggak perlu diomongin. Layangan nggak perlu diomongin. Saya dulu layangan. Kemarau layangan. Oh, seneng. Genteng-genteng kita ijak semua. Hujan, bocor semuanya. Nah, papa saya tahu dari mana? Oh, ini kalian layangan ini. Oh, enggak apa dari mana papa tahu kita enggak layangan. Bocor, bocor. Seluruh dosa kita dampaknya itu pasti akan bocor. Maka papa saya katakan, kalau kalian terus-terusan seperti ini, tak gebukin semua kamu. Jadi kalau papa saya datang naik beca, zaman dulu kan nggak naik Tesla kan, masih naik beca. Ini zaman 40 tahun lalu kan naik beca. Begitu kita layangan tuh. Oh gitu kan. Terus adik saya kecil tuh, Papa datang. Saudara, oh ini lagi bertarung kan, lagi serem-seremnya. Itu Papa itu. Saya tanya, saudara, kamu seneng layangan atau kamu takutin papamu? Kita semua anaknya ketakutan, saudara. Kenapa? Karena kita pernah diajar oleh papa saya. Itu papa udah deket itu pasti kelihatan itu kalau di atas kelihatan itu. Saudara, sampai ketakutannya kita nggak bisa menang layangan. Kita putus sendiri layangannya, tahu nggak? Turun, turun semuanya. Saudara, kalau tidak ada yang menegakkan disiplin kebenaran itu, dan Salomo kalau tidak dimarahi oleh Tuhan, dan terus berjalan seperti itu. Dan waktu Tuhan melihat kondisi hidup seperti ini, saudara, dan akhirnya manusia diberikan dengan kesabaran Tuhan memuncak terakhir. Dan bukan zamannya Babel, bukan zaman Sodom Gomora, dan ini zamannya antikristus, saudara. Disitulah Tuhan mengatakan, aku akan menutup semuanya dan tidak boleh ada lagi semua yang masuk dalam kerajaan Allah. Dan semua yang busuk, yang najis, yang pendusta dilempar ke dalam api neraka. Dan surga, bumi itu terbuka dan tidak ada lagi ular masuk ke Firdaus. Nggak ada lagi. Jadi kita nanti masuk ke surga, sudah Pak, nanti di surga apakah kita bisa didatangi oleh setan lagi enggak? Nanti seperti ular lagi. Sudah enggak ada. Kenapa? Karena sudah dilemparkan dalam, dan kota Yerusalem tidak pernah tertutup. Kegelapan tidak bisa mengalami. Dan itulah sukacita kemenangan kita. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur. Bapak, kami bersyukur hari ini. Biarlah kami belajar hari ini satu jaminan dari Tuhan. Kekuatan manusia terus-menerus akan memuncak dan akan membawa kemuliaan yang melawan Engkau. Di dalam kegelapan hati, hukum akan diinjak-injak manusia. Kepentingan politik, kepentingan kekuasaan, kepentingan golongan, dan kehausan akan kekuasaan. Dan manusia tidak pernah bertobat. Bahkan presiden, raja, penguasa, perdana menteri. Dan kami dengarkan baik di Indonesia, baik di China, Presiden Xi Jinping sekalipun tidak mau meninggalkan kekuasaannya. Dan selalu ada kudeta. Dan manusia tidak pernah mengerti sejarahnya sendiri. Mengulang-ulang kejatuhan dalam kekuasaan besar. Tuhan pimpin kami supaya kami tidak terlena dengan kesuksesan, kebaikan, dan kemurahan dari Tuhan. Karena itu bukan milik kami, pujian dan kemuliaan itu. Adalah kami harus kembalikan kepada nama Tuhan. Diberkatilah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.